Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Apa kabar kalian? Koko dan Cici di sini berharap kalian dalam keadaan yang sehat dan siap untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Betul, Ci. Nah, meskipun kembali diadakan secara streaming, yuk tunjukkan sikap kita pada saat kita mengikuti ibadah pada hari ini. Iya, betul. Sukacita dengan sungguh-sungguh ya, Ci, memuji Tuhan. Terus iya. juga keseriusan kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, benar kok. Oleh sebab itu, yuk Cici ajak kita bangkit berdiri, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mohon Tuhan memimpin jalannya ibadah pada pagi hari ini dengan lagu pujian. Marilah Tuhan pimpin saya. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita akan bersatu di dalam doa. Ikutin Ko Yansen berdoa. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur. Pada hari ini. Kami datang. Kepada Tuhan. Untuk beribadah. Kami mohon. Tuhan yang pimpin. Tuhan yang memberkati. Kebaktian. Pada pagi hari ini. Supaya setiap kami. Memuji Tuhan. Dengan penuh sukacita. Mendengarkan. Firman Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Kami semua sudah siap memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya, masih tetap berdiri ya Ci ya. Nah, iya benar. Untuk memulai kebaktian pada hari ini, yuk kita ajak adik-adik di rumah untuk menaikkan pujian Mars Sekolah Minggu. Dengan penuh semangat ya. Ya. Sekolah
bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Satu kali lagi. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Wah, puji Tuhan ya sekalipun anak-anak udah lama banget nih ya di rumah ya, mereka bahkan sudah jarang sekali keluar rumah. Ya, oleh sebab itu Ci, kita harus menerapkan protokol kesehatan ya Ci ya. Contohnya seperti kami ya di sini ya. Iya ya, jaga jarak kok. Tetap. Wah, iya ya. Terus rajin cuci tangan juga gitu ya. Betul. Kalau kemana-mana harus pakai masker. Tapi sebisa mungkin sih di rumah aja ya ya. Betul. Nggak usah kemana-mana. Di rumah aja. Iya. Nah, supaya kalian juga terhibur nih, kita akan ajak kalian untuk memuji Tuhan dengan lagu pujian, Hai kawan, mari bergembira. Hai kawan, mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar, 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 mari puji Tuhan. Hai kawan, mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar, 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 mari puji Tuhan. Kenapa Cici tadi ajak anak-anak untuk mari bergembira? Karena hati yang gembira ini adalah obat kok. Betul Ci, iya. Obat segala macam penyakit ya Ci ya. Iya benar. Hati yang gembira juga bisa meningkatkan apa? Imunitas kita. Yuk sekarang kita ajak mereka untuk nyanyi lagu pujian. Hati yang gembira adalah obat. Ayo dengan penuh sukacita ya nyanyi pujian ini ya. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ayo lebih dengan sukacita lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan. Satu kali lagi ya, katakan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Iya, bukan hanya kita hatinya bergembira, imunitas kita tinggi,
Tapi juga terlebih apa? Hati Tuhan senang. Benar kok, iya. Apalagi sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ci Rosi. Oleh sebab itu bagaimana kita membuat hati Tuhan tambah senang kalau kita sungguh-sungguh mau dengar-dengaran firman Tuhan. Oleh sebab itu yuk kita persiapkan hati kita akan menyanyikan lagu pujian. Ku percaya. Ku percaya pada Yesus, ku percaya Dia dapat hapuskan dosaku. Aku percaya, ku percaya. Ku percaya pada Yesus, ku percaya Dialah Tuhan dan Allahku. Aku percaya. Satu kali lagi kita naikkan pujian ini. Ku percaya, ku percaya pada Yesus, ku percaya Dia dapat hapuskan dosaku. Aku percaya, ku percaya, ku percaya pada Yesus, ku percaya Dialah Tuhan dan Allahku. Aku percaya. Kita naikkan pujian ini sambil kita bersikap berdoa. Katakan bahwa ku percaya. Ku percaya pada Yesus, ku percaya Dia dapat hapuskan dosaku. Aku percaya, ku percaya, ku percaya. Ku percaya pada Yesus, ku percaya Dia Tuhan dan Allahku. Dialah Tuhan dan Allahku. Dialah Tuhan dan Allahku. Aku percaya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau telah memberikan Yesus Kristus untuk mati bagi kami. Kami percaya ya Tuhan, bahwa dosa kami sudah dihapuskan oleh darah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, tolong kami
ketika Engkau memberikan kami kesempatan ketika Engkau memberikan kesempatan untuk kami bisa beribadah hari ini. untuk kami bisa beribadah hari ini. Biarlah kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Biarlah kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Dan kami mau Dan kami mau untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Ajar kami untuk dengar-dengaran. untuk dengar-dengaran. Ajar kami Ajar kami untuk melakukan untuk firman-Mu melakukan firman-Mu dalam hidup kami. dalam hidup kami. Berkati Cirosi Berkati Cirosi yang akan yang menyampaikan akan menyampaikan firman-Mu. firman-Mu. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sahabat kami kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik di rumah, dipersilakan duduk, dipersiapkan Alkitabnya, hatinya, telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kepada Kepada Cirosi Cirosi, dipersilakan. Halo adik-adik, apa kabarnya? Puji Tuhan ya, semua kabarnya sehat. Tadi kita sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita ya. Gimana? Senang gak? Wah, senang semua. Siapa yang senang tadi memuji Tuhan? Wah, coba yang dari Cikampek. Cikarang? Kerawang? Wah, semuanya senang ya, senang memuji Tuhan ya. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau mendengarkan firman Tuhan harus gimana? Iya, harus duduk dengan baik. Nggak boleh makan, nggak boleh jalan-jalan, ya. Duduk dengarkan dengan baik, ya. Sudah siap? Sudah. Adik-adik semua, kita bersyukur ya di saat pandemi seperti ini, Tuhan masih sangat baik sama kita. Tuhan menjaga kita, Tuhan juga sudah memelihara kita semua. Ya, maka itu kita tidak usah khawatir ya. Seperti apa yang sudah kita dengar minggu lalu. Ya, siapa yang mendengarkan pada minggu lalu? Iya, cerita tentang siapa? Nabi Elia ya, kita belajar dari Nabi Elia ya, tidak khawatir karena Tuhan sudah memelihara kita semua. Iya, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik sekali. Nah, adik-adik, ada seorang anak yang bernama Willy. Willy ini duduk di kelas 5. Nah, Willy sekarang ini sedang tidak ada pembelajaran di rumah, tidak ada PJJ ya, karena Willy sudah kemarin itu menerima rapot kenaikan kelas ya. Willy sangat senang karena sudah naik kelas. Gimana adik-adik semua di rumah, naik kelas nggak? Wah, naik kelas semua ya. Nah, Willy juga sama, dia naik kelas. Wah, dia senang sekali dan sekarang dia sedang liburan di rumah. Liburannya hanya di rumah saja karena lagi pandemi ya. Jadi nggak usah keluar-luar ya, jalan-jalan kayak ke kebun binatang nggak usah, atau jalan-jalan ke luar kota juga tidak usah. Jadi kita harus di rumah saja. Nah, pada suatu ketika mamahnya mengajak Willy untuk ikut ya ke supermarket untuk temenin mama membeli kebutuhan sehari-hari. Wah, Willy senang sekali ya karena bisa ikut mama untuk ke supermarket. Nah, setelah sampai di supermarket, Willy lihat di sebelah kanan ada mainan terbaru. Wah, di situ dikasih lihat mainan terbaru. Wah, apa itu? Wah, tulisannya PS3. Wah, PS3. Wah, Willy mau. Dia, aduh ini kan yang terbaru. Waduh, Willy mau. Dia langsung cari mamanya, dia tarik mamanya. Ya, Mah, Willy mau ini dong, Mah. Willy mau PS3, Mah. Ini bagus loh, Mah. Ini yang terbaru.
Lalu mamanya bilang apa? Langsung beliin gak kira-kira? Enggak ya, mamanya, enggak Willy, mama enggak akan belikan kamu PS3. Kalau mama beliin PS3, nanti di rumah kamu bukannya belajar, tapi malah main terus. Enggak belum waktunya mama beliin kamu PS3. Wah, Willy langsung mukanya yang tadinya seneng karena diajak ke supermarket, langsung mukanya cemberut. Siapa di sini yang suka cemberut? Wah, Willy cemberut ya karena nggak dibeliin mainan sama mamanya. Mukanya sampai di rumah pun Willy masih wajahnya cemberut terus. Diem aja. Mamanya tanya, gak jawab ya. Mamanya nyuruh Willy makan, gak mau. Ya, kesel. Willy ini kesel, dia masuk ke dalam kamar, kunciin kamarnya. Dikunci kamarnya, dia kesel ya. Aduh, kesel. Mama gak mau beliin PS3. Di dalam kamar Willy mikirin ya. Aduh, gimana caranya supaya aku bisa dibeliin PS3 sama mama. Willy terus mikirin, gimana ya caranya? Sampai-sampai nih Willy nggak bisa tidur. Dia gelisah ya, karena apa? Iya, kepengen PS3 itu, pengen dibeliin sama mamanya. Jadi dia di dalam tidurnya mimpinya pun kepikiran pengen beli PS3. Nah, pada pagi-pagi harinya nih, pada pagi hari dia bangun tidur, tiba-tiba Willy mempunyai ide. Dia bilang, ting! Wah, bangun tidur dia langsung dapat ide. Oke, aku punya satu cara supaya aku dibeliin mainan sama mama. Oke, kata Willy, sekarang saya mau beresin tempat tidur. Wah, Willy bangun tidur, dia langsung ya ngapain? Beresin tempat tidur. Waktu Willy beresin tempat tidur, mamanya lewat. Mamanya lihat, tumben-tumbenan Willy beresin tempat tidur. Biasanya Willy kalau setiap hari kalau bangun tidur lupa namanya beresin tempat tidur, enggak pernah sama sekali. Tetapi pada pagi ini Willy bangun tidur langsung beresin tempat tidurnya ya, dia rapihin. Wah, mamanya bingung ya lihat Willy. Wah, Willy kok rajin ya pagi ini. Wah, mamanya seneng lihat perubahan pada Willy ya. Nah, lalu setelah Willy beresin tempat tidur, dia cari mamanya. Dia bilang, Mama, sapu di mana, Mah? Sapu, buat apa? Willy mau menyapu dong, katanya. Boleh kan, sekarang kan lagi liburan sekolah, kan Willy gak kemana-mana. Willy mau bantuin mama, Willy mau nyapu di rumah, mau nyapu dari kamar Willy dulu, terus nyapu di ruangan ini, terus nyapu juga di kamar mama. Pokoknya Willy mau bantuin mama, kan lagi liburan nih. Wow, mamanya seneng ya. Wah, nih anak kamu sudah berubah ya Willy? Iya dong Mah, kan lagi liburan jadi harus bantu orang tua, kata Willy gitu ya. Terus mamanya bilang, tuh sapu di sebelah sana, kamu ambil Gi. Baik Mah, siap. Akhirnya Willy mengambil sapu ya, dia ambil sapu, dia sapu itu semua rumah. Nah, biasanya nih kalau habis nyapu ngapain ya? Iya, kalau habis nyapu itu ngepel. Wah, Willy juga cari pelan ya. Dia ambil pelan, dia rajin dia ngepel. Habis disapu dipel biar rantainya bersih. Wah, mamahnya tambah seneng ya karena ada yang bantuin di rumahnya. Nah, setelah itu makan siang. Lagi makan siang, sudah makan siang nih. Willy langsung ambil piringnya. Biasanya kalau habis makan siang selesai makan piringnya diapain?
Iya, piringnya dibawa ke tempat cuci piring. Iya, Willy bawa piring dan gelasnya ke tempat cuci piring, lalu Willy bersihkan ya, Willy cuci. Wah, mamanya tambah seneng. Nah, terus Willy bilang sama mamanya, "Mah, sudah selesai belum makannya? Sini, Willy cuciin juga piringnya." Wah, gak biasa-biasanya nih. Biasanya nih, Willy kalau habis makan langsung lari masuk ke kamarnya atau langsung main. Wah, tapi kali ini enggak. Willy habis makan langsung bawa piring sama gelasnya ke tempat cuci piring. Dia cuci. Begitu juga dengan piring mamanya yang bekas mama makan ya. Wah, mamanya seneng sekali. Dia udah cuci piring, dia sudah cuci gelas. Terus mamanya bilang, "Sekarang kamu mau apa lagi, Willy? Mau bantuin mama apa lagi?" "Udah Mah, sekarang Willy mau baca buku saja." Nah, "Tumben kamu gak main game." "Enggak Mah, kata guru sekolah nih, gak boleh sering-sering main game. Nanti matanya rusak Mah, gak boleh Mah. Jadi sekarang Willy mau baca buku aja. Mau baca buku nih, baca buku ini bagus Mah. Jadi Willy mau baca buku ya dulu ya Mah." Wah, mamanya senang sekali ya, karena Willy mau bantuin mamanya di saat liburan sekolah. Nah, setelah 1 hari kemudian, 2 hari kemudian, 3 hari sampai ke 7 hari, Willy tetap rajin bantuin mamanya di rumah. Nah, pada keesokan harinya, Willy mau tulis surat sama mama. Ya, Willy tulis surat yang panjang sekali. Setelah tulis surat, lipat, masukin amplop suratnya ya. Nah, dia lihat mamanya nggak ada, mamanya lagi ke warung. Jadi Willy pelan-pelan jalan masuk ke kamar mamanya. Sudah masuk kamar mamanya, dia lihat, taruh aja di meja riasnya mama. Taruh di kamar, taruh di situ, pasti mama nanti lihat. Willy keluar ya. Nah, setelah itu Willy kembali lagi ke kamar. Ya, dia tungguin mamanya kira-kira baca nggak ya suratnya. Waduh, Willy berharap mamanya baca surat itu ya. Dia liatin mamanya, mama sudah pulang. Mamanya masuk kamar nih. Wow, Willy seneng ya, pasti nih mama sebentar lagi baca surat Willy. Wow, Willy seneng sekali katanya ya. Nah, mamanya masuk kamar. Ketika mamanya masuk kamar, mamanya lihat ada sebuah amplop. Tulisannya, "Untuk mama tersayang." Wah, mamanya lihat, siapa ini ya yang kasih amplop, kasih surat buat mama. Wah, mamanya buka suratnya ya. Dia buka, di belakangnya tulisan, "Dari Willy." Loh, Willy? Kok Willy ngasih surat sama mama? Kenapa nggak ngomong langsung ya sama mama? Mama baca aja deh suratnya. Wah, mamanya baca suratnya. Mamanya waktu baca suratnya, wajahnya tersenyum. Dia bilang, di atasnya tulisnya, "Untuk mama tersayang. Selamat siang mama yang paling cantik sedunia. Pada mama, sudah 1 minggu ini Willy sudah bantuin mama." Nah, dari situ mama yang mukanya senang sekali ya. Nah, mama, sekarang mama harus membaca surat ini sampai habis ya Ma. Mama baca ya, kata Willy di dalam suratnya ya. Lalu di dalam surat itu di bawahnya lagi ada tulisan lagi yang panjang ya. Dia di bawahnya terus bilang, "Mama, pada hari yang pertama Willy sudah bantuin mama. Willy sudah beresin tempat tidur. Beresin tempat tidur 50.000. Lalu Willy juga sudah nyapu 50.000. Lalu Willy juga udah bantuin mama kan cuci piring 50.000. Semuanya
dari hari Senin sampai hari Sabtu. Tuh jumlahnya 1 juta rupiah. Jadi mama harus bayar sama Willy 1 juta rupiah karena Willy sudah bantuin mama. Waktu mamanya baca surat itu, mamanya gimana? Seneng gak? Enggak ya, mamanya sedih, mamanya nangis karena membaca surat Willy yang meminta uang sama mamanya karena sudah bantuin mamanya ya. Jadi selama ini Willy 1 minggu bantuin mamanya, ternyata ada maksudnya. Ya, Willy meminta uang sama mamanya 1 juta rupiah. Nah, setelah itu mamanya pun menulis surat kembali ya. Dia tulis surat lagi sama buat Willy. Lalu di dalam suratnya itu mama selipkan juga uang 1 juta rupiah. Ya, uangnya itu kalau 1 juta mama kasih uangnya 100 ribuan. Berarti ada berapa lembar? Kalau uangnya 100 ribu ada berapa lembar kalau jadi 1 juta? Ada 10 lembar ya, banyak ya. Jadi ada suratnya, ada uangnya juga di dalam amplop. Terus waktu Willy lagi tidur, mamanya masuk, taruh surat itu di atas meja belajarnya Willy ya. Nah, pada keesokan pagi hari, Willy setelah bangun tidur, Willy lihat ada amplop di atas meja belajarnya. Wah, Willy langsung seneng. Pasti ini amplop dari mama. Wah, dia sangat seneng. Wah, aku bisa beli mainan nih. Mama pasti udah kasih uang 1 juta buat Willy beli mainan. Wah, Willy buka amplopnya ya. Di depan amplopnya ada tulisan untuk Willy anakku tersayang. Wah, Willy buka langsung amplopnya. Dia lihat uang 100 ribuan 10 lembar. 1 juta. Wah, dia ambil uangnya. Dia senang sekali dapat uang 1 juta. Wah, Willy sangat senang ketika dia ambil uang itu. Willy lihat ada suratnya juga. Kok mama juga kasih surat ya? Surat apa ini? Akhirnya Willy buka ya suratnya itu. Dia buka, dia baca juga. Baiklah, karena mama sudah kasih uang 1 juta, Willy akan baca suratnya. Lalu Willy baca surat itu. Tulisannya, untuk anakku Willy tersayang. Selamat pagi Willy, anak mama yang paling ganteng katanya, yang paling baik. Nah, Willy, di amplop ini mama sudah kasih uang buat kamu sesuai permintaan Willy. Mama kasih uang 1 juta rupiah. Nah, Willy, dalam surat itu ya, kamu ingat gak waktu kamu di dalam kandungan mama, ya, waktu kamu di dalam kandungan mama nih, mama memelihara kamu, mama kasih kamu vitamin dari dokter ya, vitamin yang mahal-mahal, sehingga kamu dapat sehat di dalam perut mama, sampai kamu bisa dilahirkan di dalam dunia dengan tubuh yang sehat. Nah, kamu tahu gak Willy, mama cari rumah sakit yang paling terbaik buat Willy bisa lahir di dunia ini. Mama cari rumah sakit yang paling bagus. Dan mama harus juga membayar uang rumah sakit itu sebesar 10 juta rupiah. Nah, setelah itu kamu sudah lahir, mama juga harus membelikan kamu apa? Pakaian-pakaian supaya kamu juga gak kedinginan. Ya, jadi mama kasih pakaian-pakaian yang bagus, kamu kasih juga baju-baju yang tebal, jadi kamu bisa terlindungi, ya, kamu gak kedinginan ya. Nah, mama juga belikan tempat tidur buat kamu, supaya kamu bisa tidur dengan nyenyak,
semua keperluan kamu nih, Mama belikan semuanya. Dan totalnya itu 30 juta rupiah. Nah, setelah kamu besar, kamu sudah usia 3 tahun, kamu masuk sekolah TK. Nah, Mama juga cari sekolahan yang paling bagus, ya, yang pendidikannya juga bagus. Tapi Mama juga uangnya pun terbatas, tapi Mama tetap mau cari ya supaya kamu dapat pendidikan yang baik. Mama bayarin tuh semua uang sekolah ya. Nah, Mama ingin kamu dapat sekolah yang bagus. Mama bayar uang sekolah itu hampir 10 juta. Dan setiap bulan pun Mama harus bayar SPP. SPP-nya itu 500.000. Nah, kalau Mama hitung itu sudah 30 juta dalam setahun. Nah, kamu ingat gak Willy? Waktu kamu kelas 2 SD, ya, waktu kamu kelas 2 SD, kamu sakit, ya, kamu sakit panas. Sakit panas, Mama bawa kamu untuk ke rumah sakit, bawa kamu ke dokter, ya. Mama cari rumah sakit juga yang paling baik supaya kamu dapat sembuh, supaya kamu bisa sehat lagi. Ya, Mama setiap hari nih, Mama temenin kamu tidur, temenin di rumah sakit karena kamu gak mau ditinggal sendiri di rumah sakit. Jadi Mama harus temani Willy di rumah sakit. Mama tungguin Willy, Mama sampai Mama tidak bisa tidur di rumah sakit karena harus menjaga Willy semalaman. Mama di rumah sakit sampai 6 hari lamanya Mama di rumah sakit menunggu kamu, ya, tungguin kamu, jagain kamu. Dan Mama pun harus bayar rumah sakit sebesar 5 juta rupiah. Mama bayarin rumah sakit itu. Dan kamu ingat enggak 2 bulan yang lalu? Kamu pun 2 bulan yang lalu masuk rumah sakit karena sakit demam berdarah. Ya, Mama waktu itu cari rumah sakit penuh, di mana-mana tidak dapat menerima pasien karena banyak sekali pada waktu itu yang terkena demam berdarah dan juga banyak yang meninggal karena sakit demam berdarah. Mama pada waktu itu khawatir, sedih, harus cari rumah sakit untuk menolong kamu, Willy. Akhirnya Mama menemukan rumah sakit untuk kamu dibawa ke sana. Nah, kamu diobati di sana oleh dokter yang terbaik. Nah, setelah itu ketika kamu sudah sembuh dan mau pulang, biayanya pun begitu besar, Willy. Biayanya hampir 15 juta. Pada saat itu Mama tidak punya uang lagi. Mama lagi tidak punya uang. Tetapi Mama harus membayar rumah sakit. Karena kalau tidak bayar rumah sakit, kamu tidak boleh pulang. Kamu ditahan di rumah sakit. Mama terus mikir sama Papa. Mikirin gimana caranya untuk bisa bayar rumah sakit. Akhirnya Mama harus merelakan menjual kalung kesayangan Mama. Kalung kesayangan Mama satu-satunya harus Mama jual, harus Mama relakan untuk membayar rumah sakit kamu. Mama dengan sedih, dengan ikhlas menjual kalung kesayangan Mama. Dan akhirnya Mama bisa bayar rumah sakit dan kamu pun bisa pulang, ya, bisa diambil dari rumah sakit, bisa kembali bersama-sama dengan Mama. Nah, Willy, total semuanya kamu dari perut kandungan Mama sampai kamu besar sekarang sebesar 1 miliar. Nah, di bawah tulisannya Mamanya bilang, tetapi Mama tidak akan menagihnya sama kamu. Semuanya ini
gratis. Gratis buat kamu. Kamu tidak usah bayar. Waktu Willy lihat tulisan di bawahnya gratis, Willy langsung nangis. Willy sedih. Aduh, di hatinya, aduh kok saya jahat amat sama mama ya. Baru bantuin segitu aja minta uang 1 juta sama mama. Sedangkan mama yang sudah jaga Willy, pelihara Willy dari dalam kandungan sampai besar dan begitu banyak mengeluarkan biaya. Mama gak minta uang sama Willy, malahan gratis. Di situ hati Willy sedih ya, dia nangis. Dia akhirnya cari mamanya, Waktu dia ketemu mamanya, dia langsung peluk mamanya. Dia peluk mama, dia bilang, "Mama, minta maaf Willy minta maaf sama mama. Willy sudah jahat sama mama. Willy jahat sama mama. Willy baru-baru bantuin mama aja, dalam 1 minggu sudah minta uang 1 juta rupiah. Tapi mama sudah sayang sama Willy. Mama sudah baik sama Willy. Mama memelihara Willy. Tapi mama tidak meminta apapun sama Willy. Maafin Willy mama, maafin Willy." Willy nangis ya, dia nangis sedih sekali. Lalu mamanya usap-usapin Willy. "Sudah nak, jangan nangis ya. Sudah jangan nangis. Kamu gak usah nangis lagi ya. Mama sayang sama Willy. Kamu itu nak titipan dari Tuhan. Tuhan menitipkan kamu kepada mama, kepada papa. Kamu tahu gak Willy, setiap malam mama sama papa masuk kamar kamu. Mama sama papa selalu doain kamu ya, supaya Tuhan memelihara kamu. Mama sayang sama kamu. Nah, kalau mama kan sudah baik sama kamu, Tuhan juga sudah baik sama Willy. Kalau Tuhan sudah baik sama Willy, Willy harus apa? Iya, Willy harus sayang sama mama, sama papa. Terlebih Willy harus sayang sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah baik, sudah memelihara Willy ya, melalui mama, melalui papa ya. Seperti Tuhan Yesus juga memelihara seorang ibu janda dan anaknya ya. Di dalam Alkitab ada cerita ya Willy, di mana Tuhan sangat baik. Dia memelihara ibu janda ini ya. Ibu janda ini tidak mempunyai suami. Dia hanya mempunyai 1 orang anak. Nah, Tuhan sangat baik. Dia memelihara ibu ini. Dia melalui siapa? Nabi Elia ya. Nah, pada waktu itu Tuhan menyuruh Bapak Elia pergi ke Sarpat di daerah Sidon. Nah, pada waktu itu sedang terjadi apa? Sedang terjadi kekeringan, kelaparan, tidak ada hujan ya. Nah, Tuhan menyuruh Bapak Elia pergi ke sana. Ketika Bapak Elia sampai ke sana, dia bertemu dengan seorang ibu ya. Ibu ini adalah seorang ibu janda yang tidak mempunyai suami ya. Pada waktu itu ibu janda ini sedang mengambil kayu bakar ya, dia ambil kayu bakar. Lalu Bapak Elia bertanya sama ibu, "Ibu, bolehkah saya meminta air minum? Saya haus, Ibu." Lalu ibu janda ini dengan senang hati dia pergi ke rumahnya, dia memberikan air minum kepada Bapak Elia. Lalu Bapak Elia itu duduk ya, dia bilang lagi sama ibu ini, "Ibu, saya sudah lelah tadi perjalanan yang begitu jauh. Saya lapar Bu, bolehkah
saya meminta sepotong roti. Lalu ibu ini menarik napas. Dia sedih ya, ibu ini langsung mukanya sedih. Bapak Elia, saya tidak mempunyai roti yang banyak. Saya hanya mempunyai sepotong roti. Dan hanya untuk sekali makan. Dan saya pun di rumah hanya mempunyai tepung dan sedikit minyak. Itu pun hanya untuk 1 kali saya buat aja. Setelah itu mungkin saya tidak akan makan lagi. Saya tidak punya makanan lagi. Dan mungkin saya akan mati kelaparan. Lalu Bapak Elia bilang sama ibu janda ini, Ibu jangan khawatir, ada Tuhan yang akan menolong ibu, Tuhan yang akan memelihara ibu. Sekarang ibu pulanglah ke rumah, buatkanlah roti untuk saya 1, dan lalu ibu buatkanlah roti untuk anak ibu. Lalu ibu janda ini dengan senang dia ikuti perkataan Bapak Elia ya. Ibu janda ini tahu bahwa Tuhannya Bapak Elia itu adalah Tuhan yang baik. Nah, ibu janda ini makanya mau mengikuti perkataannya Bapak Elia. Dia pulang ke rumah, dia buatkan roti untuk Bapak Elia. Lalu setelah dibuatkan roti, dia kasih sama Bapak Elia. Nah, lalu ibu ini buat lagi roti. Terus dia lihat, ternyata benar ya, tepung sama minyaknya itu enggak habis-habis ya. Wah, ibu janda ini senang sekali ya. Wah, dia setiap hari dia bisa makan roti. Wah, ibu ini berterima kasih, bersyukur sekali. Ya, Tuhan sudah baik sama ibu janda ini ya, sehingga setiap hari ibu ini bisa makan roti. Nah, tiba-tiba pada suatu hari ada sesuatu yang terjadi. Anak dari ibu ini sakit parah. Ibu ini anaknya sakit sampai akhirnya anaknya itu meninggal. Wah, ibu janda ini nangis. Dia nangis, anak saya meninggal. Lalu Bapak Elia lihat, lalu Bapak Elia membawa anak ibu ini masuk ke dalam kamar. Ketika itu sudah dimasuk ke dalam kamar, Bapak Elia berdoa sama Tuhan. Dia berdoa meminta Tuhan agar Tuhan mau menolong anak ini ya. Tuhan mendengar doanya Bapak Elia, dan Tuhan juga sangat baik. Dan karena Tuhan baik, akhirnya Tuhan menolong ya. Dan anak ini akhirnya sembuh. Anak ini sembuh dan dapat sehat kembali, hidup kembali. Nah, akhirnya Bapak Elia membawa anak ini bertemu sama mamahnya, sama ibunya. Wah, ibunya senang sekali ya, karena anaknya sudah sembuh, anaknya dapat hidup kembali. Wah, ibu ini berterima kasih. Terima kasih Bapak Elia sudah menolong kami. Lalu Bapak Elia bilang, Ibu, bukan saya yang menolong anak ibu, tetapi Tuhan. Tuhan yang sangat baik mau menolong anak ibu, mau memelihara ibu. Tuhanlah yang sangat baik. Wah, ibu ini sangat bersyukur sekali ya, karena mempunyai Tuhan yang sangat baik.
Nah, Willy, mamanya cerita lagi, bilang lagi ya, Willy, lihatlah Tuhan sangat baik ya. Tuhan juga sangat mengasihi ibu janda ini di dalam cerita Alkitab tadi ya. Coba, ibu janda itu hanya mempunyai sepotong roti. Tetapi ibu janda mau kasihin roti itu buat Bapak Elia. Kenapa? Karena ibu ini tahu Tuhan itu sangat baik. Sehingga ibu ini mau sayang sama Bapak Elia. Ibu ini juga sayang sama Tuhan. Jadi ibu ini mau memberikan rotinya kepada Bapak Elia. Nah, adik-adik gimana? Lihat dari dua cerita ini ya, kita dapat melihat bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat baik ya. Tuhan yang sudah memelihara kita semua ya. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang baik. Karena Tuhan kita baik, makanya kita harus apa? Harus sayang kepada Tuhan ya. Terlebih lagi Tuhan yang sangat baik itu apa? Tuhan mau mengorbankan dirinya mati di kayu salib ya untuk kita semua. Lihat, sangat baik bukan Tuhan? Maka itu kita adik-adik harus sayang sama Tuhan ya. Siapa di sini yang mau sayang sama Tuhan? Wah, semuanya mau sayang ya sama Tuhan. Nah, bagaimana sih menunjukkannya kalau kita sayang sama Tuhan? Kan adik-adik bilang, saya mau sayang nih sama Tuhan. Ayo, gimana caranya? Ayo menunjukkan kalau kita sayang nih sama Tuhan. Gimana? Iya, caranya kita harus taat. Ya, harus taat sama Tuhan. Harus bersyukur sama Tuhan ya. Terlebih kita harus percaya kepada Tuhan. Siapa di sini yang mau sayang Tuhan? Senang sekali ya mau sayang sama Tuhan karena Tuhan sudah baik buat kita semua. Tuhan sudah memelihara kita semua. Mari bersama-sama kita akan membaca Alkitab ya, ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Mazmur 136 ayat yang ke-1. Ayo, sudah ketemu semua? Ya, kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-sama ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya ya. Kita bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang maha baik. Amin adik-adik. Kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sungguh baik kepada kami. Tuhan mau mati di kayu salib. Tuhan mau memelihara kami. Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau sayang sama Tuhan. Kami mau cinta sama Tuhan. Tuhan tolong agar kami pun bisa sayang sama Tuhan. Kami mau cinta sama Tuhan. Karena Tuhan sungguh baik pada kami. Tuhan Yesus, tolong kami, ajar kami untuk kami selalu taat kepada Tuhan. Kami bisa bersyukur kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, sekali lagi terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Sampai jumpa. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita tadi sudah sama-sama dengerin firman Tuhan ya. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Cik Rosi, bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita harus percaya bahwa kita punya Allah yang sangat baik, yang bisa memelihara kita, mencukupkan apa yang kita perlukan. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan kita tidak boleh khawatir ya Ko ya. Betul sekali, Ci. Nah, pada kesempatan ini juga Koyanse mengingatkan untuk adik-adik di rumah mempersiapkan persembahannya. Nah, saat ini karena kita masih ibadah di rumah, oleh sebab itu adik-adik di rumah bisa mengumpulkan persembahannya di rumah. Bila mana nanti gereja sudah mulai dibuka untuk kita beribadah di gereja, nah adik-adik di rumah bisa membawanya ke gereja dan dipersembahkan secara langsung di gereja. Iya, betul. Nah, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini, yuk kita naikkan pujian, Jangan kamu khawatir. Ayo bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Haleluya. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Yuk kita jawab, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Haleluya. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Ya, adik-adik di rumah, tangannya dilipat, matanya ditutup, kembali kita berdoa, mengucap syukur untuk kebaktian yang sudah Tuhan pimpin pada hari ini. Mari kita masuk di dalam doa dan kembali adik-adik di rumah, ikutin Koyansen berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Tuhan sudah memimpin kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Kami bersyukur untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan. Itu semua boleh menjadi sumber sukacita kami untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Begitu juga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan tetap memelihara kami apapun keadaan kami. Kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kembalikan kami minggu depan kami dapat kembali beribadah kepada Tuhan. Dengan ucapan syukur kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita naikkan pujian Bapa, terima kasih.
dipersilakan duduk untuk bersaat teduh. Kebaktian sekolah minggu pada pagi ini sudah selesai. Ya adik-adik, sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati. Tetap jaga kesehatan ya. Iya. Iya. Dah. Dah.